Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Hari ini, kita akan membahas hubungan penting antara pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Pembahasan ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga mengajak kita memahami tantangan besar yang sedang dihadapi dunia, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi masa depan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia dihadapkan pada dua krisis besar, krisis energi dan krisis lingkungan. Krisis energi memang berdampak pada negara-negara industri, tetapi krisis lingkungan memberikan dampak yang jauh lebih luas dan mendalam bagi seluruh dunia. Mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim, semuanya menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah bahwa isu lingkungan bukan hanya tentang alam. Lingkungan berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, dengan kesehatan, dengan pembangunan ekonomi, dan bahkan dengan masa depan suatu bangsa. Ketika lingkungan rusak, pembangunan pun ikut terhambat. Dan inilah dilema besar yang paling dirasakan oleh negara-negara berkembang. Negara berkembang memiliki beban ganda. Mereka harus mengejar pembangunan ekonomi, membangun infrastruktur, memperbaiki pendidikan dan kesehatan, serta menyejahterakan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa sumber daya alam mereka semakin terbatas. Seringkali pembangunan dilakukan secara cepat untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan justru semakin parah, dan ironisnya, masyarakat justru menjadi korban dari pembangunan yang tidak terpadu dengan baik. Ada beberapa penyebab utama terjadinya krisis lingkungan. Penyebab pertama adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan pangan, lahan, air, energi, dan sumber daya lainnya. Tekanan terhadap lingkungan pun semakin besar. Sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran, seringkali tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Penyebab kedua adalah kelalaian industri. Banyak sektor industri masih lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan lingkungan. Limbah cair dibuang ke sungai tanpa pengolahan, asap pabrik mencemari udara, dan bahan kimia berbahaya mencemari tanah. Praktik-praktik seperti ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Penyebab ketiga adalah pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi. Banyak proyek besar seperti bendungan, kawasan industri, jalan raya, dan pemukiman baru dibangun tanpa kajian dampak lingkungan yang menyeluruh. Proyek-proyek seperti ini mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang, seperti banjir, erosi tanah, dan hilangnya habitat alami. Masalah lingkungan juga diperparah oleh lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang perlindungan lingkungan, implementasinya sering tidak tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat, pelanggaran akan terus terjadi. Di sisi lain, masyarakat juga masih kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan. Tanpa kesadaran kolektif, kerusakan lingkungan akan sulit dihentikan. Dari semua kelompok masyarakat, kaum miskin adalah yang paling menderita akibat kerusakan lingkungan. Mereka tinggal di daerah yang rawan banjir, dekat sungai yang tercemar, atau di wilayah yang kekurangan air bersih. Mereka bergantung pada alam untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, mencuci, memasak, dan bekerja. Ketika lingkungan rusak, merekalah yang pertama merasakan dampaknya. Dan inilah yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan memperburuk lingkungan, dan lingkungan yang rusak memperburuk kemiskinan. Untuk menghadapi masalah besar ini, lahirlah konsep ESSD, atau Environmentally Sound and Sustainable Development. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan secara ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ekologi.
Kita harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Inilah dasar dari pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini semakin kuat setelah dipopulerkan dalam laporan Our Common Future pada tahun 1987. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan mungkin terlihat cepat pada awalnya, tetapi akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Namun, menerapkan pembangunan berkelanjutan bukanlah hal yang mudah, terutama bagi negara berkembang. Tekanan penduduk menyebabkan deforestasi, tanah tergerus erosi, banjir semakin sering, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Kemiskinan juga membuat masyarakat sering memanfaatkan alam secara berlebihan demi bertahan hidup. Jika pola ini tidak dihentikan, maka kerusakan akan semakin meluas. Karena itu, kita memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat untuk mengatur lingkungan dan pembangunan. Pengelolaan lingkungan tidak boleh hanya menjadi tugas satu lembaga saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab semua lembaga pemerintahan. Semua kementerian perlu memiliki perhatian terhadap lingkungan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan programnya. Kebijakan lingkungan juga harus menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan regulasi melalui hukum, standar kualitas lingkungan, audit, dan sanksi tegas kepada pelanggar. Kedua, pendekatan insentif ekonomi, seperti pajak limbah, subsidi energi bersih, program daur ulang, dan insentif bagi industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kombinasi keduanya akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Selain itu, laboratorium lingkungan memiliki peran penting dalam memantau kualitas air, udara, dan tanah. Data yang valid dan akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Tanpa pengawasan yang baik, pelanggaran akan terus terjadi. Partisipasi masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa punya peran, mereka akan lebih peduli dan lebih patuh terhadap kebijakan yang dibuat. Prinsip think global, act lokal menjadi relevan di sini, memahami masalah global, tetapi bertindak sesuai kebutuhan lokal. Salah satu contoh nyata krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran Sungai Citarum. Sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 28 juta penduduk ini mengalami pencemaran parah sejak tahun 1980-an. Limbah industri tekstil, sampah rumah tangga, dan limbah pertanian membuat kualitas air Citarum menurun drastis. Saking parahnya, sungai ini pernah dijuluki sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Pertumbuhan industri yang pesat di sekitar kawasan sungai, ditambah lemahnya penegakan hukum lingkungan, membuat limbah terus masuk ke sungai tanpa pengolahan memadai. Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar sungai pun menjadi korban. Mereka tetap menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pilihan lain. Akibatnya, kesehatan mereka terganggu dan kualitas hidup mereka menurun. Kasus Citarum memberi pelajaran penting bahwa pembangunan tanpa memperhatikan aspek ekologi hanya akan menciptakan masalah baru, masalah yang jauh lebih sulit dan jauh lebih mahal untuk diperbaiki. Karena itu, langkah-langkah seperti memperkuat penegakan hukum, mewajibkan instalasi pengolahan limbah, memperketat izin industri, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dan memberikan insentif bagi industri ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar untuk menciptakan perubahan. Kita adalah calon pemimpin masa depan, calon pengambil kebijakan, calon akademisi, calon pejabat publik, dan calon inovator. Tanggung jawab besar ada di tangan kita untuk memastikan pembangunan yang dilakukan di masa depan adalah pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada manusia serta alam. Kita ingin Indonesia yang maju, sejahtera, dan tetap lestari.
Kita ingin pembangunan yang tidak hanya membangun gedung, jalan, dan industri, tetapi juga membangun kualitas hidup manusia dan menjaga bumi tempat kita tinggal. Karena itu, apapun profesi kita nanti, kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Dan sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya berbicara sedikit dari sudut pandang pribadi tentang bagaimana jika suatu hari nanti saya menjadi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, saya percaya bahwa tugas terbesar bukan hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi memimpin dengan hati, dengan visi, dan dengan keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Jika suatu hari saya dipercaya menjadi pemimpin, maka prioritas saya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat megah dari luar, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Saya ingin menjadi pemimpin yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Pemimpin yang tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup rakyatnya. Pemimpin yang tidak sekadar membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga membangun lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Saya ingin memimpin dengan memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar ilmiah yang kuat, termasuk kajian lingkungan yang menyeluruh. Karena bagi saya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa banyak beton yang dipasang, tetapi seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik. Seberapa banyak anak-anak yang bisa menghirup udara bersih. Seberapa banyak keluarga yang bisa mendapatkan air bersih tanpa rasa takut. Seberapa banyak masyarakat miskin yang terbebas dari risiko lingkungan yang selama ini menghimpit hidup mereka. Jika saya menjadi pemimpin masa depan, saya ingin membangun sistem yang transparan, yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Saya ingin masyarakat merasa bahwa suara mereka penting, bahwa kritik mereka didengar, dan bahwa keluhan mereka ditindaklanjuti. Karena pemimpin tanpa rakyat bukanlah pemimpin. Saya ingin memperjuangkan pendidikan lingkungan sejak dini, agar generasi berikutnya tumbuh dengan kesadaran bahwa bumi ini bukan milik kita semata, tetapi juga warisan bagi mereka yang akan datang setelah kita. Anak-anak harus belajar mencintai lingkungan, bukan karena itu adalah mata pelajaran, tetapi karena itu adalah bagian dari kehidupan. Saya juga ingin memperkuat kerjasama dengan semua pihak, dari akademisi, dunia usaha, sampai komunitas kecil di desa-desa. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu orang. Ini adalah tugas kolektif. Dan pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang bekerja sendirian, tetapi pemimpin yang mampu menggerakkan banyak orang untuk bekerja bersama. Saya ingin menjadi pemimpin yang berani menolak pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, meskipun secara ekonomi terlihat menguntungkan. Saya ingin menjadi pemimpin yang tahu kapan harus berkata, ya, kapan harus berkata, tidak, dan kapan harus mengambil jalan tengah yang bijaksana. Pemimpin masa depan harus berani, tetapi juga harus bijak. Harus tegas, tetapi tetap manusiawi. Harus visioner, tetapi tetap berpijak pada realitas. Jika saya menjadi pemimpin di masa depan, saya ingin memastikan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang keadilan sosial, kesetaraan akses, dan keberlanjutan lingkungan. Saya bermimpi melihat Indonesia yang hijau, sungai-sungainya bersih, udara kotanya sehat, lautnya terjaga, dan warganya hidup dengan nyaman tanpa harus takut akan bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Dan saya percaya bahwa semua itu bukanlah mimpi yang mustahil. Dengan komitmen, kerja keras, ilmu pengetahuan, dan kolaborasi, masa depan yang lebih baik adalah sesuatu yang dapat kita ciptakan bersama. Itulah peran pemimpin yang ingin saya wujudkan. Pemimpin yang tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi juga bekerja untuk 50 tahun ke depan. Pemimpin yang tidak hanya memikirkan masa jabatannya, tetapi memikirkan masa depan generasi setelahnya. Jika suatu hari saya menjadi pemimpin, maka saya ingin menjadi pemimpin yang melindungi bumi kita,
menjaga masyarakat kita, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan seimbang antara manusia dan alam. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi tentang memberi perubahan. Dan perubahan terbesar dimulai dari keberanian untuk peduli. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam proses pembangunan. Mari bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk kita dan untuk generasi yang akan datang.